Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ini, yaitu tentang uji ANOVA satu jalur, atau biasanya dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama one way ANOVA. Ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, seperti apa sih uji ANOVA satu jalur? Jadi biar pemahaman dari mahasiswa itu bisa jelas, ini saya berikan contoh seperti ini. Jadi misal saya itu adalah pengajar di bahasa Arab. Nah, saya ingin menguji coba dua metode dalam pengajaran saya yang menurut saya itu baik. Jadi saya selaku peneliti ingin menguji coba dua metode. Nah Pak, ini kok metodenya ada tiga? Ya, biasanya ada satu kelas lagi yang dia itu digunakan sebagai kelas kontrol. Jadi totalnya ada tiga kurang lebih, yaitu model A, model B, model C. Di antara A, B, C ini ada yang namanya kelas kontrol. Jadi secara metode penelitian, kurang lebih si peneliti ini mengambil tiga kelas. Tiga kelasnya itu satu kelas kontrol, dua kelas eksperimen. Yaitu kelas eksperimen itu adalah kelas yang digunakan untuk uji coba, namanya kelas eksperimen. Contoh judulnya seperti ini: penerapan metode STAD dan Jigsaw terhadap hasil belajar bahasa Arab. Nah, jadi ada metode STAD dan metode Jigsaw. Tetapi kelas yang digunakan ada tiga. Yang satu itu adalah kelas kontrol. Jadi yang satu kelas itu diberikan metode STAD, satu kelas diberikan metode Jigsaw. Kelas kontrolnya itu tidak diberikan metode STAD maupun metode Jigsaw, atau diberikan metode ceramah. Jadi kurang lebih cara kegunaannya itu seperti itu. Nah, kalau sampean desain penelitiannya seperti ini, nah maka metode yang cocok digunakan itu adalah metode ANOVA one way. Jadi metode one way ANOVA. Jadi metode ANOVA satu jalur, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat hipotesis. Jadi nanti hipotesisnya ada dua. Sebelum dari ketiganya itu kita tentukan mana yang paling bagus, kita uji hipotesis dulu yang pertama. Jadi ada teori ada pertanyaan penelitian itu yang modelnya seperti ini. Apakah ketiganya ada perbedaan? Jadi ini kita harus pecahkan dulu. Nanti baru pertanyaan kedua, kalau ada perbedaan, manakah yang paling baik? Nah, cuma yang pertanyaan yang kedua tidak pertemuan ini. Jadi pertemuan kali ini kita hanya akan menganalisis apakah ketiga model tersebut ada perbedaan atau tidak. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya itu seperti ini. Pertama, kita merumuskan hipotesis. Jadi dalam penelitian kuantitatif, hipotesis itu penting. Ya ibarat orang meneliti itu atau orang beribadah lah, kan dimulai dari niat. Jadi kalau di dalam penelitian itu juga gitu. Kalau hipotesis saja nggak bisa merumuskan, yaitu seperti kita menghitung statistik itu kayak nggak ada niat sama sekali. Nah, jadi nggak ada tujuan yang pasti lah, seperti tujuan hidup kamu. Jadi itu nggak ada tujuan yang pasti. Nah, bagaimana cara membuat hipotesis? Nanti kita langsung praktek aja ya. Nah, berikutnya gini. Pertama, desainnya nanti kita akan tata dulu. Ditata dalam model bentuknya kayak gini tabelnya. Nanti akan kita jelaskan sambil kita buka kemudian teori, kemudian langsung praktek. Mungkin lebih enaknya langsung praktek ya, karena ini kan perkuliahannya daring. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai ANOVA. Tapi sebelum hitung ANOVA itu harus tahu dulu, kita mencari dulu nilai JKR. JKR itu singkatan dari jumlah kuadrat rata-rata. Kemudian nanti kita cari juga JKT, jumlah kuadrat total terkoreksi. Tapi JKT itu jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, kemudian kita hitung lagi JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Terus kita hitung lagi JKE, jumlah kuadrat error. Baru bisa membuat tabel ANOVA yang tentunya nanti harus bisa memutuskan manakah yang diterima. Kurang lebih nanti seperti ini. F hasil perhitungan itu kalau lebih besar dari F, yang ini tuh F tabel namanya. Jadi kalau F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak. Jadi H0 itu adalah H0 itu tidak ada perbedaan, sedangkan H1 itu ada perbedaan. Kan sudah dijelaskan toh tentang konsep H0 dan H1.
pada statistika di dasar, jadi tidak perlu saya tekankan lebih lanjut. Jadi H0 itu hipotesis awal kita, sedangkan H1 itu adalah hipotesis tujuan penelitian. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, saya ibaratkan contohnya seperti ini. Nah, kasusnya ini, peneliti ini meneliti 3 model pembelajaran. Kita model A, model B, dan model C. Di mana model A ini adalah kelas kontrol. Sedangkan model B dan model C itu adalah kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberikan model pembelajaran atau model pembelajaran yang ingin kita teliti. Nah, terus kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah pengerjaannya itu sebagai berikut. Jadi ada beberapa langkah-langkah pengerjaan. Nah, yang pertama ini saya buatkan dalam bentuk Word. Nah, kita buat langkah-langkah di sini. Perhatikan Word saya. Jadi saya tekan lagi. Penelitian ini ada 3 model. Nah, data yang ada di tabel ini adalah data nilai siswa saya yang saya beri A kelas kontrol, B kita berikan model B, C kita berikan model C. Jadi ada 3 kelas. Nah, nilai yang ada di sini ini adalah nilai hasil belajar siswa saya. Jadi ini nilai hasil belajar kelas A. Jumlah siswa kelas A itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi masing-masing kelas isinya adalah 10 anak. Kelas A 10 anak, kelas B 10 anak, kelas C juga 10 anak. Bagaimana kita menganalisis atau menyimpulkan apakah ketiga model ini ada perbedaan atau tidak? Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini akan kita lakukan untuk saat ini. Langkah pertama itu membuat hipotesis. Hipotesisnya bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau orang awam tahu, sebaiknya kita berikan juga hipotesis yang berupa kalimat. Jadi misalkan H0 tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0. Ini kalau orang awam itu bingung. Nah, kita buat kalimatnya juga toh. Kalimatnya seperti ini. Jadi kita buat hipotesis 0 bunyinya seperti ini. Tidak ada perbedaan ketiga model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita mau neliti 3 model ini ada perbedaan enggak? Nah, kalau tidak ada perbedaan, tidak perlu langkah selanjutnya, yaitu step yang minggu depan. Tapi kalau ada perbedaan, kita harus tahu mana yang paling baik. Jadi ini kita lakukan step pertama. Ketiganya ini ada perbedaan atau tidak. Kata sama itu kan berarti kan tidak ada perbedaan. Jadi ngeceknya tidak ada perbedaan itu kapan, Pak? Ya kalau di sini ada sama. Jadi sama dengan itu dengan tidak ada perbedaan itu kata yang sinonim. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini bunyinya adalah ini. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan ketiga model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari analisis yang akan kita lakukan, kita akan menentukan yang diterima itu hipotesis 0, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Jadi dalam perhitungan kita akan menganalisis sebenarnya ketiga model ini enak bedanya atau tidak. Nah, kita cuma kesimpulannya itu mana yang baik minggu depan. Jadi dalam pertemuan ini kita hanya ingin menyimpulkan apakah ketiga model ini ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah pertama kita siapkan dulu tabel analisis atau tabel bantuan. Kalau di dalam PowerPoint bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya tabel kalkulasi atau tabel bantuan untuk menghitung ANOVA secara manual. Kalau secara otomatis akan saya ajarkan, tapi tidak minggu ini. Ya biar logika mahasiswa kuat dulu. Kalau sudah kuat baru nanti akan saya berikan cara cepatnya dengan menggunakan SPSS. Nah, caranya seperti ini. Kita siapkan dulu tabel ANOVA. Kurang lebih bentuknya ya seperti ini. Ini adalah tabel bantuan analisis, di mana nanti ada beberapa istilah dalam sini. Ada Y11, Y21, Y31. Jadi yang dimaksud Y11 itu adalah nilai yang ini.
Y1166, Y2171, Y3176 dan seterusnya. Kalau ini berarti berapa Pak? Kali ini Y12, kali ini Y22, kalau ini Y32 dan seterusnya. Jadi ada tiap tahap ini ada simbolnya. Nah, karena ada kaitannya dengan rumus. Nah, kemudian dari tabel yang nilai ini perlu kita berikan tambahan kolom. Yang pertama kolom jumlah, jadi totalnya ini berapa. Kemudian ada banyak 10 10 10. Pak, ini kok nilai siswanya kok jumlah siswanya kok sama? Ya namanya contoh. Contoh itu tentu paling mudah. Jadi kalau yang paling sulit ya soal tes atau soal latihan itu lebih sulit daripada contoh soal. Kemudian kita ada banyak itu adalah banyak siswa dalam satu kelas, kebetulan sama 10 10. Terus kemudian rata-ratanya kita cari di sini. Nah, ketika ini sudah tahu, kita akan menjumlahkan. Jadi nilai 2278 itu adalah nilai total seluruh nilai siswa saya. Nah, ini saya nanti ke depan untuk nilai total yang kecil-kecil, yang ini, yang 6378 852, ini kan nilai total yang kecil-kecil. Ini nanti saya beri nama. Ini sebagai J1, ini sebagai J2, J itu jumlah ya, jumlah kedua, ini jumlah ketiga. Kalau yang ini Pak, yang ini J, nggak ada sip 1 2 3, artinya J besar. Jadi J besar itu jumlah nilai siswa secara keseluruhan. Nah, kalau yang ini N1 nilai siswa kelas pertama, N2, N3, kalau ini N besar, jumlah siswa secara keseluruhan. Nah, ini rata-ratanya ya R1, R2, R3, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tabel bantuan perhitungan ini sudah, baru kita bisa melakukan perhitungan ini. Jadi kita harus membuat tabel dulu. Jadi melalui tabel itu yang maksud tabel yang di Excel seperti itu. Kalau ini sudah, baru kita bisa menghitung. Nah, pertama kita hitung dulu, kita tentukan JKR, jumlah kuadrat rata-rata. Rumusnya adalah J kuadrat per N. Jadi kalau J kuadrat ini yang dimaksud J besar. Karena kalau J kecil itu jumlahnya masing-masing kelas. Nanti J kuadrat kita cek lagi di sini nilainya berapa ini? 2278. Jadi kita ganti di sini J kuadrat, ini nilainya kita ganti di bawahnya ya, biar enak. Ini saya ganti 2278. Nah, kemudian ada di sini N besar, artinya N nggak ada kode N1, N2, N3. Yang dimaksud yang ini jumlah siswa keseluruhan, nilainya adalah 30 karena masing-masing kelas jumlahnya 10, berarti nilai siswa keseluruhan atau nilai total dari siswanya itu adalah 30. Nah, kita tulis di sini N-nya kita ganti dengan 30. Oh maaf, ini ralat, ini ada ralat, sebentar ralat. Ini ralat. Nah, yang J ini tadi 2278 kan belum dikuadratkan toh, N-nya itu adalah 30. Jadi kita substitusikan, jangan sampai salah hitung. Nah, nanti kita hitung 2278 kuadrat dibagi dengan 30. Nah, untuk awal kita untuk awal yang ini kita kuadratkan dulu 2278. Gimana cara menguadratkan? Ya pakai kalkulator. Nah, jadi jangan dihitung manual, kita pakai kalkulator. 2278 dikali, kalau ada kuadratnya gini langsung ditekan aja. Nah, ini aja 2278 kali 2278, hasilnya adalah ini. Nah, nih kita tulis sini ya, hasilnya itu adalah ini V 519. Nah, ini 284 dibagi dengan 30. Nah, kemudian ini kita bagi dengan 30. Berapakah hasilnya? Hasilnya ini 172. Nah, kita bulatkan 2 digit angka di belakang koma. Jadi kita bulatkan ini, nanti 1 digit angkanya di belakang koma. Susah ini. Ini susahnya kalau nggak pakai tidak pakai
papan tulis ya kayak gini, kita harus pakai bantuan kalkulator, bantuan Microsoft Word. Kopasnya itu yang agak susah. Jadi ketemulah nilainya 170.976,13333. Sebenarnya tiga-tiganya terus bergerak, cuma kita bulatkan 2 digit angka berarti 0,13. Oke, JKR kita sudah ketemu. Nah, kalau JKR sudah, kita berikutnya itu adalah menentukan JKT. Nah, ini bukan JKT48 yang I love you, bukan yang gitu. Ini JKT itu singkatan dari jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, cara mencarinya seperti ini. Di sini ada rumus sigma. Sigmanya ada 3 dari JIJ kuadrat dikurangi JKR. Nah, maksud dari sigma itu yang mana, Pak? Kalau di tabel ini kan tadi saya tarakan ini Y11, Y12, Y13, kan seperti itu toh. Iya toh. Nah, kalau begitu yang dimaksud yang ini 66 kuadrat ditambah 71 kuadrat tambah 76 kuadrat tambah 40 kuadrat tambah 66 kuadrat tambah 90 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 70 kuadrat tambah 87 kuadrat. Jadi cara menuliskannya ini di dalam rumus itu meningkatnya adalah bentuk sigmanya yang robel 3 ini. Jadi kalau robel 3 ini kita jabarkan ya ini 66 kuadrat, 71 kuadrat, 76 kuadrat, 40 kuadrat, 87 kuadrat dan seterusnya ini jumlahkan dulu, baru nanti sisanya dikurangi dengan JKR. JKR itu nilai yang sudah kita peroleh yang atasnya ini. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya seperti ini. Ini kita kuadratkan. Jadi kalau di tabel ini ya, ini kuadratkan, semua di sini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau pakai Excel bagaimana? Misal kita menggunakan bantuan alat hitung yaitu Excel, karena ya ngitung kuadratnya itu kan susah ya. Caranya sebagai berikut. Sama dengan ini kan jumlah kuadrat itu bahasa Inggrisnya sum square. Jadi kita tulis sum SQ. Nah, ini tuh ada tulisannya di sini sum SQ atau sum square. Jadi kita tulis sum SQ, sum square. Nah, kita blok nilai yang mau dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Nilai yang mau dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, itu kita blok dulu semuanya. Nah, kalau sudah kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, nilainya adalah ini. Kita dapatkan nilainya 177.826. Nah, jadi kita tulis di sini. Nilainya kalau begitu berapa ini? Harusnya 177. Nah, lupa saya. Berapa tadi ya? 177.826. 826 dikurangi dengan yang ini 172.976,13. Dikurangi dengan yang ini. Kalau begitu berapakah nilainya? Kita cari, kita hitung nilainya. Tara, ini kayaknya ada itu. Kita hitung. Nah, kalau sudah kita akan menghitung berapakah nilainya ini. 177.826 dikurangi 172.976,13. Ya tentunya ya harus pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, Pak, ya nggak apa-apa. Nah, caranya ini 177.826 dikurangi dengan 172.976,13. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya ini ya, temulah hasilnya. Ini kita temu hasilnya sebagai berikut. Nah, ini nilainya ini. Jadi kita sudah menemukan yaitu nilai JKT yaitu 4,849,87. Setelah kita menentukan JKT, langkah berikutnya itu kita cari JKP. JKP itu rumusnya ini, sigma N, nah JI kuadrat. Nah,
Yang dimaksud ini gimana Pak? Yang ini seper n. Nah, seper n itu adalah n kecil. Kebetulan tuh n kecilnya itu jumlahnya sama, 10 10 10. Jadi n-nya itu n kecil. Berarti jumlah masing-masing kelas karena kebetulan sama, berarti n kecilnya itu 10. Nah, kalau J1 di situ ada sigma JI. JI itu berarti J1 yaitu 643, 783 itu J2, 852 itu J3. Nah, bagaimana penghitungan di rumus? Nah, biar enak ini saya ganti dulu. N kecil nilainya adalah 10. Nah, kalau yang ini berapa Pak? Yang ini itu nilainya sebagai berikut. Saya copy dulu. Ini saya hapus yang ini. Ctrl V. Nanti ini akan dikurangi dengan ini saya kurung dulu ya biar aman, biar nggak lepas-lepas. Nah, ini dikurangi dengan JKR gini. Nah, J1 itu pada kolom pada tabel ini adalah 643, J2 783, J3 852. Jadi kalau di sini artinya ini adalah 643. Kemudian di J2 kuadrat itu adalah yang ini. J2 kuadrat itu 783 kuadrat. 783 kuadrat. Nah, kemudian di sini juga yang terakhir itu adalah J3. J3 852. Berarti ini adalah 852 kuadrat. Nanti kalau ini sudah dikuadratkan, dijumlahkan, nanti dibagi 10, baru kemudian dikurangi dengan JKR. JKR-nya tadi berapa? Yang ini 172. Nah, ini nilai JKR-nya. Kita copy lagi di sini. JKR-nya kita paste lagi. Nah, kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita akan melakukan perhitungan di bawah ini. Nah, kita paste aja. Kita lakukan perhitungan. Nah, sudah. Kalau sudah dipaste, kemudian kita hitung ini 643 tambah 783 tambah 852 kuadrat. Nah, ini sama seperti yang atas ini. Jadi kita pakai rumus sum SQ, sum square, sum SQ yang ini bentuknya kayak gini. Nah, kita blok yang mau dikuadratkan terus dijumlahkan, atau bahasa Inggris sum square. Kalau sudah, kita beri tutup kurung, kita enter. Nilainya ini adalah ini 175. Sebentar saya cek. Nah, ini ya. Lah ini 175 1.752. Nah, mungkin yang ini aja lah. Ini ya 1752442. Jadi kita masukkan ke sini. Oh, belum dibagi 10 ya. Biar enak itu langsung aja kita bagi 10. Jadi kalau dibagi 10 kan komanya itu di sini. Jadi kita tulis 175. Ini kan belum dibagi 10 ya. Kita otomatis bagi 10 biar cepat perhitungannya. 175. Terus kemudian di sini ada 244,2. Kok bisa 2 Pak? Karena dibagi 10. Karena dibagi 10 saya buat otomatis saja. Dikurangi dengan itu 172.976,13. Berapakah hasilnya? Kita cek hasilnya sebagai berikut. Nah, ini pakai kalkulator ini. Nah, kalkulator kita clear semuanya dulu. 172.976,2 dikurangi dengan 172.976,13. Berapakah hasilnya? Bentar. 175. Waduh, salah ini. Kita raut lagi, salah ketik saya. Bacanya harusnya yang ini. Nah, cek lagi ya. 175.244,2 dikurangi dengan 172.976,13. Jadi ini harus teliti. Kalau tidak teliti ya nanti hasilnya akan keliru. Nah, didapatkan nilainya ini.
Jadi kita dapatkan nilainya sama dengan ini 2268,07. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini sudah selesai, Pak? Belum. Kita masih harus menghitung JKT dikurangi JKP. Cuma yang ini agak lebih mudah lah. Nah, ini JKT-nya ini 4849,87. Kita taruh di sini JKT, paste ya. Dikurangi JKP. JKP yang ini 2268,07. Mohon maaf, rumah saya hujan. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Nah, kemudian di sini kita paste di sebelah sini. Hasilnya kayak gini. Nah, kalau sudah ya kita lihat berapakah hasilnya. Kita pakai apa, Pak? Ya tentunya pakai kalkulator. Kalau hitung manual ya sangat susah sekali. Coba kita hitung kalkulator ya. 4849,87 dikurangi dengan 2268,07. Berapakah hasilnya? Hasilnya ini 2581,8. Jadi hasilnya diperoleh ini. Kita tulis hasilnya yaitu 2581,8. Nah, kalau ini sudah, jadi kita sudah tahu JKR, kemudian JKT, JKP, JKE sudah tahu. Kita akan membuat tabel ANOVA. Tapi enak buatnya itu letaknya di pakai Excel. Buat tabelnya kayak gini. Nah, kita masukkan JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Jadi kita jumlah kuadrat perlakuan dari sini berapa tadi JKP-nya? Ini 2268,07. Nah, ini kita terus ini 2268,07. Terus kemudian JKE. JKE-nya ini yang ini 2581,8. Jadi kita tulis 2581,8. Nah, kemudian terus ada JKT. JKT yang ini 4849,87. Nah, kita terus ini 4849,87. Oke, dari langkah ini kita sudah menemukan. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah DK. DK itu kepanjangan dari derajat kebebasan. Kalau SV sumber variansi, kalau JK jumlah kuadrat, KT itu kuadrat tengah. Nah, cara mencari DK itu bisa dilihat di sini tabelnya ini. Kan bisa melihat ya. DK itu adalah K-1. K itu apa, Pak? K itu banyaknya kelas percobaan. Ada berapa? Ada 3. Apa saja, Pak? Tadi kan model A, model B, model C. Nah, bisa memahami. Kalau begitu DKP berapa? Ya K-1. 3 dikurangi 1. Ini nggak perlu pakai kalkulator kali ini. Masa 3 kurangi 1 nggak bisa. Hasilnya 2. Nah, kalau error, DK error itu kuncinya ini N-K. N itu tadi adalah jumlah siswa keseluruhan. Ada berapa siswa yang diteliti? Ada 30. Terdiri dari 10 kelas A, 10 kelas model B, 10 model C. Jadi totalnya 30. Kalau begitu DKE atau DK keseluruhan berapa? Ya 30 dikurangi 3. K-nya kan 3. K itu kelas uji coba. Jadi 30 kurangi 3. Nah, ini nggak usah kalkulator lah. 30 kurangi 3 masa nggak bisa? 27. Nah, DK totalnya itu adalah ini, banyaknya siswa dikurangi 1. Banyak siswa 30. 30 kurangi 1 nilainya adalah 29. Oke, ini kita sudah dapat nilai dari DK total. Kita akan mencari KT, kuadrat tengah. Yang pertama kita cari KTP, kuadrat tengah perlakuan. Nah, ini bisa dilihat nanti kalau lupa di dalam PowerPoint. KTP itu adalah JKP dibagi K-1. Artinya JK yang ini dibagi dengan DK.
yang ini 3K-1. Jadi kita kurangi JK-nya ini dikurangi DK. Kalau KTE juga sama, JK dikurangi dengan DK-nya. Kalau lupa dilihat di sini. Nah, sehingga dari sini kita akan mencari KTP 2268,07 dibagi 2. Nah, ini kita pakai rumus Excel, sama dengan JK ini dibagi dengan DK-nya. Nah, ketemunya nilainya ini. Nah, kalau yang bawah Pak juga sama, 22581 dikurangi dibagi dengan 27. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari F hitung. Rumus F hitung itu adalah ini, KTP dibagi KTE. Jadi pada saat ini F hitung itu adalah 1134,035 dibagi 95,62222. Nah, berapa hasilnya? Ya sama dengan ini KTP dibagi dengan KTE. Jadilah ini 11,86. Nah, sudah selesai Pak? Belum. Nah, untuk menentukan apakah F hitung itu diterima atau apakah H0 diterima atau ditolak, ini kita harus tahu F tabel. Jadi nanti di Google Classroom akan saya berikan F tabel. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya seperti ini. Tabel F itu secara umum dia punya pembilang dengan penyebut. Pembilang yang atas ini, kemudian penyebut yang samping. Ada 1 2 3 4. Yang ini 1 2 3. Nah, kalau pada tabel ANOVA ini yang dilihat yang mana? DKP sama DKE. Yang DKP itu untuk yang atas, kolom yang mendatar itu. Kalau DKE itu kolom yang ke bawah, yang letaknya di sebelah kiri, itu yang DKE. Nah, dari sini kita akan mencari di sini 227. Jadi langkah pertama kita cari ini 2, kita tandai 2, ke bawah kita cari nilainya 27. Nah, ini kita luruskan 2 dengan 27. Berapakah nilainya? Yang ini 3,35. Jadi kita tulis sini 3,35. Jadi saya tekankan, kalau T tabel dari mana? Ya dari tabel. Kalau F hitung dari perhitungan. Nah, kalau begitu ini tabelnya kita salin di langkah-langkah ini. Nah, saya salin aja di sini. Paste biar enak. Nah, ini tabelnya kita taruh di sini. Nah, kita akan menarik kesimpulan. Lalu kesimpulannya apa dari nilai siswa yang sudah kita peroleh ini? Kesimpulannya seperti ini. Nah, kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak. Jadi kalau F hitung lebih besar dari F tabel, artinya H0 ditolak. Nah, ini F hitung sama F tabel lebih besar mana? Oh, lebih besar F hitung. Berarti posisi ini H0 itu kita tolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Jadi kalau H0 ditolak, yang diterima H1. Kalau begitu kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Dari data tersebut disimpulkan. Nah, disimpulkan apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan itu adalah ini. Ada perbedaan ketiga model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi kasarannya dari ketiga model ini ada yang berbeda loh. Berarti kalau ada yang berbeda itu indikasinya ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus. Lalu begitu bisa diurutkan. Nah, bagaimana kita mengetahui manakah dari ketiga model ini yang lebih bagus dan yang kurang bagus itu yang mana? Nah, ini akan kita lakukan uji lanjut. Nah, tetapi nanti kalau hasilnya itu tidak ada perbedaan, misal kesimpulannya itu H0 tidak ditolak, artinya H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan ketiga model ini. Kasarannya penggunaan ketiga model ini sama aja. Nah, kalau H0 diterima tidak perlu uji lanjut. Nah, kalau ditolak berarti ada perbedaan. Nah, kita akan memerlukan uji lanjut. Uji lanjut akan saya jelaskan minggu depan. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya. Untuk pertemuan hari saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.